Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di Andrian Official YouTube channel, tentunya hanya di obrolan GJJA yang Jepang-Jepang aja. Ya, minasang, konbanwa, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja, semoga kalian sehat-sehat. Pada video kali ini gue mau sharing aja tentang fase-fase kerja magang di Jepang itu, fase-fasenya gimana sih. Tahun pertama itu apa yang dirasain, tahun kedua itu apa yang dirasain, dan tahun terakhir, tahun ketiga itu gimana juga rasanya, kesannya itu gimana. Gue bakal sharing ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa ambil hikmahnya dari cerita gua. Ya, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Ya, tentunya gua mulai dari perjalanan gua awal ya. Jadi gua lulus sekolah itu langsung proses ke Jepang ya. 2018 gua belajar itu selama kurang lebih hampir 2 tahun ya. 1 tahun 7 bulanan itu dari 2018 sampai 2019 gua baru dapat kerjaan, gue baru dapat job. Nah, habis itu gue pendidikan sekitar berapa bulan gitu ya, sekitar 4 bulanan lah. Pokoknya di awal 2020 itu gue berangkat ke sini. Nah, di awal 2020 itulah awal mula perjalanan gua, dan itu pun gua masih di usia belia, masih ya di bawah umur banget. Gua berangkat ke sini umur 19 tahun, dan berarti sekarang 2023 gua masih 23 baruan. Tapi alhamdulillah umur 19 udah bisa berangkat ke Jepang. Pada waktu itu gua wawancara sama bosnya langsung, dan alhamdulillah langsung diterima pada 2019. Dari 2018 proses yang berliku-liku, sangat ya lumayan panjang. Nah, fase pertama, kita masuk fase pertama di Jepang. Bulan pertama kita masuk di training center. Nah, di training center itu kita ngapain aja sih, ya kan? Nah, di training center itu kita dikasih arahan gimana tata cara kehidupan di Jepang, itu gimana sopan santun kita diajarin di sana. Terus bahasa juga sedikit-sedikit dimatengin lagi di sono. Yang pertama, tata cara kehidupan di Jepang ya, semisal kayak di sini kan buang sampah itu nggak bisa sembarangan ya. Misal sampah yang plastik itu beda ya, sampah kardus, sampah botol, sampah botol kaca, botol plastik, terus botol kaleng, itu beda-beda. Jadi kita di sana dikasih gambaran dan pelajaran supaya ngerti gimana tata cara membuang sampah di Jepang ya. Terus juga buang sampah itu ada hari-harinya ya. Misal hari ini hari Senin itu jadwalnya buang sampah
limbah rumah tangga, misal dari bekas-bekas sisa-sisa makanan, nasi-nasi itu, yang pokoknya limbah rumah tangga lah ya. Terus hari Selasa itu kita baru bisa buang sampah botol kayak gitu ya, gitulah pokoknya, panjang. Oke, lanjut. Terus kita di sana dikasih arahan lagi, yaitu tentang di sini kan sering terjadi kebakaran juga, terus gempa bumi juga sering terjadi ya. Jadi kita di sana diarahin gimana supaya tetap safety itu gimana gitu. Ya pokoknya gitulah. Nah, terus bahasa juga kita dimatengin lagi di sono, di training center itu. Pokoknya selama 1 bulan itu masih enak-enaknya lah, enak-enaknya masih surganya ya, surganya awal mula di Jepang itu. Nah, masuk fase bulan kedua. Bulan kedua di Jepang itu kita sudah berangkat ke kerjaan ya, ke kerjaan. Nah, kita dianterin ke tempat bos kita kan, kita mulai awal mula perjalanan kita itu. Disitulah awal mula kita benar-benar berjuang itu ya, di situ itu. Di bulan kedua itu sampai kita selesai 3 tahun. Di bulan kedua itu kita masih ya oke lah, masih santai lah, masih memahamin kerjaan kita kan, masih belajar kerja ini gimana, kerjanya sama seniornya. Masuk bulan ketiga, nah ini fase yang mulai sulit. Kalau kita nggak bisa kerja, ya namanya ikut orang kita kan ya. Kalau nggak bisa kerja ya dimarahin dong. Apalagi ini di negeri orang, di Jepang yang terkenal ya disiplin, tepat waktu. Ya, masuklah bulan ketiga itu ya, kita mulai merasakan kesulitan di Jepang. Kita mulai ya ada mondai, problem di pekerjaan. Kita mengalami kesulitan ya di situ. Kalau kita nggak bisa kerja, kita dibully men. Ya mungkin teman-teman yang kerja di lapangan ya, seperti di konstruksi ya, terus di pertanian, contohnya gua gini ya, seringkali mendapati ya seperti itu dalam tanda kutip. Tapi itu semua ya seiring berjalannya waktu kita bisa kerja ya, kita nggak bakalan terus-terusan digituin gitu kan. Pokoknya tahun pertama itu adalah tahun yang sangat berat menurut gue, menurut pengalaman gue itu tahun pertama itu yang sangat berat banget. Kita harus ngapalin kerjaan kita, kalau nggak bisa kerja dimarahin. Ya alhamdulillah semua fase-fase sudah dilewati. Nah pokoknya fase pertama itu fase yang sangat berat banget pokoknya bagi seorang pemagang. Masuk tahun kedua ini, fase kedua, fase berikutnya. Fase kedua ini kita sudah mulai paham dengan kerjaan, kita sudah mulai ngerti apa yang dimaksud sama bos kita, yang diperintah itu apa gitu kan. Kita bahasa juga udah mulai ngerti gitu. Bahasa yang kita pelajari di buku itu sangat-sangat jauh beda ya sama bahasa yang langsung diucapkan dari mulut, yang langsung kita dengar dari
yang diomongin orang Jepang. Itu sangat beda banget, sulit kita kalau kita nggak benar-benar jeli dengerin. Itu sangat ya susah banget gitu, kadang salah kita pengertiannya gitu. Orang gue sendiri yang udah maksudnya kadang-kadang juga masih apa gitu kan, susah. Apalagi teman-teman yang cuma belajarnya sebentar gitu, nggak bener-bener belajarnya, nggak serius juga ya. Susah di sini benar, kalau nggak bisa bahasa itu susah men, pengalaman gue ya. Jadi menurut gue ya, buat teman-teman yang mau berangkat ke sini ya, belajar benar-benar fokus. Pokoknya kotoba, kosakata itu terpenting ya, terpenting banget itu kosakata. Kalian hafalin, harus hafal itu. Terus juga mental juga harus kuat. Mental juga harus kuat. Jangan kayak kerupuk. Kita di Jepang men, bukan kaleng-kaleng. Ini Konoha nih. Bukan Konoha kaleng-kaleng nih. Jadi buat teman-teman tetap semangat, jangan pesimis ya, tetap optimis. Yang penting mental, bahasa dimatengin ya. Udah pokoknya kalau kalian emang benar-benar niat mau kerja di sini, mau pengen pergi ke Jepang, ya pokoknya buletin tekad kalian, siap pahit intinya. Nomor 1 siap pahit. Jangan mikir senangnya dulu, siap pahit dulu. Itu sih kunci utamanya. Nah, lanjut lagi di pembahasan kita di fase kedua tadi. Kita sudah mulai enak ya, udah mulai bisa kerja kan, udah ngerti apa yang dimaksud sama perintah bos kita itu. Kita udah mulai ngerti, kita udah mulai nyaman, kita udah mulai terbiasa sama kehidupan di sini, sama musim-musim di sini. Di sini kan 4 musim ya. Musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi, kembali lagi ke musim panas. Muter ini. Nah, buat teman-teman yang kerja di lapangan ini sangat berat banget 4 musim ini tuh. Dan gua yang paling benci banget ya musim panas. Dan kebetulan ini masih musim panas di sini. Wah, gila. Panasnya nggak kayak di Indonesia, men. Kalau di Indonesia mending, panasnya masih ada angin-anginnya ya. Kalau di sini tuh kalau siang bolong itu panas ya. Pohon itu kayak patung gitu loh, nggak ada angin sama sekali. Jadi bener-bener panas banget, serius. Nah, di fase kedua ini kalian udah mulai terbiasa sama musim di sini, sama kehidupan di sini, sama pekerjaan kalian sudah mulai nyaman. Nah, masuklah fase yang ketiga. Ini fase yang sangat dramatis. Kalian udah nyaman banget di sini, tapi kalian udah mau pulang. Kok udah mau pulang ya, udah ngerasa nyaman banget, tapi kok udah mau pulang. Di tahun ketiga itu kalian pasti ngerasain itu. Cepat. Hari-hari itu kerasa cepat. Terus kerasa lama lagi. Kadang kita kadang-kadang ngerasa pengen pulang gitu kan. Bentar lagi pulang ini, semangat pulang kadang-kadang kan. Tapi kadang-kadang kita kok udah mau balik aja ya, padahal di sini baru ngerasain enaknya gitu. Nah, di fase ketiga ini adalah fase puncak kita. Fase
dimana kita mulai ya enak dengan semuanya, itu udah enjoy lah. Kerjaan juga tinggal jalan aja. Kehidupan di sini itu udah terbiasa dengan makanan, dengan ya udah banyak temen, pengalaman main kesana kesini kan. Tapi ingat ya, kita adalah orang susah yang hanya dikasih keberuntungan kerja di luar negeri. Jadi kita harus tetap nabung. Ya teman-teman, jangan lupa, jangan sampai salah arah sampai sini. Ya, gue juga pernah ngalamin di fase itu. Tapi ya, kita harus tetap ingat lagi, kita di sini tuh cuma numpang kerja gitu loh. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah ya di Indonesia gitu. Ya mungkin 3 tahun itu sangatlah pendek menurut gua. Setelah menginjak fase yang terakhir ya, tahun ketiga itu, 3 tahun itu easy gitu. Easy lagi. Easy, serius easy. Waktu kita ngerasain yang di tahun ketiga. Waktu tahun awal-awal, tahun pertama, tahun kedua awal itu ya panjang banget rasanya, pengen balik aja, berat ternyata di sini tuh, ngeluh, banyak ngeluhnya, serius. Tapi buat teman-teman ya, balik lagi, tujuan kita itu di sini apa gitu kan. Kita harus belajar juga apa yang kita dapat di sini, ya nanti kita pulang bisa kita terapin gitu. Ya mungkin segitu aja sih sharing dari gua. Buat temen-temen yang pengen nanya-nanya atau pengen pergi kerja ke sini, ya bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa komen, oke? Tentunya hanya di Andrian Official, yang hanya pada obrolan JJJ, yang Jepang-Jepang aja. Ya, minasan, otsukare sama desu. See you next time. Bye bye.